Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, dan semua para orang-orang yang memberikan perlindungan. Tiada daya dan kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa dan tidak ada pula sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, pemirsa Sirah Nabawiyah, Umi Nini doakan semoga semuanya diberkahi Allah, dikaruniai umur yang panjang berkah manfaat, dikaruniai rezeki yang berkah manfaat, dikaruniai kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya robbal alamin. Dan dimanapun Anda berada, tentunya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dalam pandemi COVID-19 ini, setiap keluar rumah kita sekarang ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Umi Nini hadir bekerjasama dengan GN YouTube channel. Jangan lupa selalu like, komen, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Kita mulai dengan bab yang ke-73. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab ke-73 ini adalah mengenai orang-orang Yahudi mengejek Rasulullah SAW. Dimanapun Rasulullah suatu saat itu berdakwah kepada orang-orang Yahudi, dan saat itu beliau diiringi oleh beberapa para sahabat. Setelah Rasulullah menerangkan panjang lebar berdakwah mengenai agama Islam, kebenarannya, dan beliau sebagai utusan Allah, dan orang-orang Yahudi menyangkal dan tidak mempercayai beliau. Maka dari itu sahabat Rasulullah maju dan berkata, "Hai kaum Yahudi, hendaklah kamu sekalian itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dulu pernah menyebut-nyebut nama beliau, dan kepada kami kamu dulu pernah juga menerangkan sifat-sifat beliau ini kepada kami, tetapi mengapa sekarang kamu mengingkari?" Saat itu seorang Yahudi yang bernama Wahab bin Yahudi menyahut, "Kami sekali-kali belum pernah mengatakan berkata begitu kepada kamu, dan Allah tidak akan menurunkan kitab lagi sesudah kitab Taurat, dan tidak pula akan membangkitkan seorang nabi, seorang utusan dan nabi sesudah Nabi Musa." Itu sangkalan daripada kaum Yahudi. Perkataanmu itu semuanya adalah bohong. Begitu juga dengan seluruh perbuatan kamu dan sahabatmu yang mengaku Rasulullah itu, yang mengaku Rasul itu. Seketika itu juga Allah menurunkan firman-Nya, menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, yang itu pada surat Al-Maidah surat 5 ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan.
Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masih sangat banyak ejekan dan bantahan orang-orang Yahudi terhadap dakwah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, sekalipun Allah sudah memberikan wahyu dan firman di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 19. Karena orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu fakir, dialah yang kaya. Astagfirullahaladzim, begitu sombongnya, seperti jin setan waktu itu ya, suruh bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau, merasa karena dia terbuat dari api, Nabi Adam terbuat dari tanah. Kesombongan adalah hal yang sangat dibenci sekali oleh Allah. Orang Yahudi ada yang meminta agar Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk catatan dari langit dan minta agar Allah memancarkan beberapa sungai mata air di tanah Arab untuk orang Yahudi. Dengan mengejek, menghina, mereka menyangka bisa merendahkan Islam dan utusannya. Mereka bahkan berharap kepercayaan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW dan firman Allah bisa digoyahkan. Namun Rasulullah dan para sahabatnya, para pengikutnya tetap tegar, tetap dalam pendiriannya. Kedengkian orang-orang Yahudi tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka bahkan berani melakukan perbuatan yang sangat membahayakan bagi kaum muslimin. Karena orang Yahudi itu merasa lebih tinggi. Jadi keangkuhan orang Yahudi berasal dari kepercayaan mereka kepada Allah, menjadikan mereka bangsa pilihan, bangsa yang lebih tinggi dari semua bangsa lain. Itulah kaum Yahudi merasa seperti itu, merasa lebih tinggi dari yang lain. Sikap ini membuat orang Yahudi sangat sulit untuk menyatu dengan masyarakat di setiap negeri apabila dia tinggal bersama masyarakat lain. Karena keangkuhannya, kesombongannya, dan merasa lebih tinggi itu, sehingga masyarakat juga sulit bisa menerima kaum Yahudi itu. Kaum Yahudi menghasut, yaitu yang bernama Syas bin Qais, adalah salah satu pemimpin Yahudi yang paling keras memusuhi Rasulullah SAW. Suatu hari ia melewati tempat berkumpulnya kaum muslimin. Hatinya panas melihat para pemuda Ansor dan dari suku Aus dan Khosraj duduk bersama dalam persaudaraan yang erat. Padahal dahulu kedua suku itu, Aus dan Khosraj itu kan bermusuhan sampai berapa puluh tahun, ratusan tahun. Maka Syas bin Qais berkata kepada kawan-kawannya, orang-orang Bani Qoilah, Aus dan Khosraj sudah bersatu. Demi Allah, kita tidak berarti apa-apa kalau para pemuda-pemuda Aus dan Khosraj itu telah terikat persatuan. Kemudian Syas mengirim seorang pemuda Yahudi yang berkawan karib dengan pemuda-pemuda Ansor. Dengan halus dan liciknya, pemuda Yahudi tadi menyinggung-nyinggung kembali perang Bu'ath, yaitu yang dahsyat di masa saat itu pihak Aus dapat mengalahkan Khosraj. Ternyata hal itu betul, membangkitkan lagi ingatan kaum Aus dan Khosraj. Ingat pada waktu itu, sehingga ingatannya masalah betul itu yang pahit itu menjadikan dia marah, bersitegang, saling mengingatkan lagi para pemuda Ansor dan Aus, Aus dan Khosraj lalu bersitegang, saling membanggakan diri dan hanyut dalam pertengkaran. Demi Allah, kalau kamu mau, mari kita hidupkan lagi peperangan yang hebat itu. Sahut salah satu pihak berteriak marah. Marilah kita lakukan lagi, perang lagi, katanya seperti itu. Mana, angkat senjata,
senjata angkat lagi. Perjanjian kamu di Ad-Doiroh. Nah, saut yang lain panas lagi. Dengan cepat peristiwa itu sempat terdengar ke telinga Rasulullah SAW. Akhirnya segeralah beliau pergi menemui kedua kelompok itu, yaitu kaum Aus dan Khazraj, bersama beberapa seorang sahabat. Rasulullah bersabda, "Wahai kaum muslimin, Allah, demikianlah seru beliau. Apakah kamu menyerukan kembali ke masa jahiliyah? Sedang saya masih ada di hadapan kamu. Setelah Allah memberi petunjuk Islam kepadamu, dan setelah Allah memuliakan kamu dengan agama ini, dan Ia telah memutuskan dari kamu urusan-urusan jahiliyah, dan dan Allah telah menyelamatkan kamu dari kekafiran, dan Allah telah mempersatukan dan menjinakkan hati-hati kamu dengan Islam." Rasulullah mengingatkan mereka bahwa Islam telah mempersatukan dan membuat mereka benar-benar bersaudara, membuat semua saling mencintai. Lalu pemuda Aus dan Khazraj tadi mendengar sabda Rasulullah SAW, luluhlah hatinya, luruh lalu segala kemarahannya. Di depan Rasulullah SAW, mereka berpelukan sambil menangis. Semuanya lalu beristighfar dan memohon semoga kiranya Allah mengampuni mereka. Itulah wujud ukhuwah Islamiyah, jadi persaudaraan antara sesama muslim. Ukhuwah adalah persaudaraan. Salah satu wujud dalam Islam adalah mengucapkan salam kepada sesama muslim, menengok yang sakit apabila sedang ada yang sakit dan mendoakan, menghibur orang yang sedang tertimpa musibah, menghibur saudara, teman, siapapun yang sedang tertimpa musibah, bersama menolak kejahatan, berbagi kegembiraan, memaafkan orang yang bersalah, dan menghentikan gosip tentang tetangga, baik itu gosip baik ataupun gosip yang tidak baik. Nah, itulah pertemuan kita hari ini. Apabila ada tutur kata Umi Nini Gawati yang salah, tutur kata salah, tidak berkenan hati, mohon sekali bisa dimaafkan dan bisa diteladani apa-apa yang tadi Umi Nini sampaikan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, bab yang ke-73. Kita tutup dengan kafaratus majelis. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.